Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Cakra Bima, asal kelas 11 IPA 5 dengan nomor absen 17. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan dan salah satunya adalah nikmat sehat. Apalagi di tengah wabah pandemi virus corona atau COVID-19, kita masih diberikan nikmat sehat. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu perkembangan Islam pada masa modern. Oke, selanjutnya. Kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah gambaran Islam pada masa modern. Yang kedua adalah perkembangan dunia Islam di bidang pengetahuan dan kebudayaan. Dan yang ketiga adalah ibrah dari perkembangan dunia Islam. Keadaan Islam pada masa modern terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Islam klasik, yang kedua Islam abad pertengahan, dan yang ketiga adalah Islam modern. Yang pertama, Islam klasik. Pada penyebarannya, Islam klasik terbentang pada masa Rasulullah dan pasukan Mongol ke dunia Arab pada tahun 1258 sebelum Masehi. Perkembangan atau kemajuan pada Islam klasik ini disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintah supaya manusia banyak dan harus menggunakan akal. Dan yang kedua adalah ulama yang berdiri sendiri. Ulama yang berdiri sendiri dan mereka menolak para pengusaha yang menawarkan untuk menjadi pegawai. Yang kedua, Islam abad pertengahan. Pada masa Islam abad pertengahan ini, khususnya di daerah Jazirah Arab, memiliki 3 fase yang berbeda-beda. Yang pertama adalah fase kemunduran pada tahun 1258 sampai 1500. Dan yang kedua adalah masa atau fase kemajuan kesultanan besar pada tahun 1500 sampai 1600. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah fase kemunduran kesultanan besar pada tahun 1602 sampai 1750. Pada fase ini ada 2 hal yang menonjol. Yang pertama adalah ulama yang masih belum berani untuk melakukan jihad. Dan yang kedua adalah ulama masih mengikuti ajaran-ajaran pada masa Islam klasik. Yang ketiga, Islam zaman modern. Pada tahun 1940-an, kaum muslimin di berbagai negara dunia telah melakukan pembaruan dan menyadari kelemahan serta kekurangan. Salah satunya adalah Jamaluddin Al-Afghari. Beliau merupakan pelopor sekaligus penggerak gerakan Islamisme. Pembaruan Islam di Indonesia sangat melekat pada politik, dan ada beberapa partai politik yang sangat menentang penjajahan dunia. Yang pertama adalah Politik Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Dan yang kedua adalah Pendidikan Nasional Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1931. B. Perkembangan Islam di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang pertama adalah di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan ada beberapa negara yang terkait. Yang pertama adalah negara India, yang kedua adalah negara Mesir, dan yang ketiga adalah negara Turki. Dengan tokoh sebagai berikut. Yang pertama adalah Said Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Dan yang kedua adalah Said Amir Ali pada tahun 1849 sampai 1928 Masehi. Dan yang kedua adalah pembaruan Islam di bidang ilmu, di bidang kebudayaan
dengan contoh arsitektur, kaligrafi, dan sastra dengan tokoh yang sama. Ya, terima kasih kepada saudara jamaah yang telah menonton video tadi. Semoga apa yang kita tonton bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Terinjak beling, kaki pun terluka, segera diobati agar tidak berbahaya. Saya Muhammad Cakrabima pamit undur diri. Jika haus maka minumlah, jika lapar maka makanlah, jika saya salah maka maafkan.